warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Hisam dari kelas SKA 17A1 Stekom Kendal. Pada video kali ini saya akan membuat tugas UAS mata kuliah komputer statistik tentang analisis korelasi dan analisis regresi. Pada soal UAS kali ini saya sudah mendapat soal sebagai berikut. Yang pertama itu ada data variabel dan juga soal-soal yang harus dikerjakan dengan analisis korelasi dan analisis regresi. Soal yang pertama yaitu berapa rata-rata kepuasan kerja karyawan. Langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS 16. Kebetulan saya sudah menginput data-data soal tadi dan hasilnya sebagai berikut. Untuk soal nomor 1, langkah-langkahnya yaitu klik analyze, deskriptif statistik, lalu pilih deskriptif. Lalu pilih variabel-variabel yang akan kita uji. Untuk soal nomor 1 yaitu yang diperlukan yaitu variabel semangat kerja karyawan, variabel kepuasan, dan variabel keterbukaan. Setelah itu lalu klik option. Karena yang akan dicari yaitu rata-ratanya, klik di centang min untuk mencari rata-rata. Setelah itu klik continue. Lalu oke. Inilah hasil outputnya. Dari hasil output ini dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kepuasan kerja karyawan adalah 165. Lanjut untuk soal nomor 2. Apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan? Uji taraf dengan nyata 5%. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, lalu pilih regression, lalu linear. Masukkan variabel semangat kerja karyawan di variabel dependent dan pada variabel independen masukkan data kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan. Setelah itu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Pada soal nomor 2 ini yang kita butuhkan ada pada tabel ANOVA. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada pengaruh antara kepuasan kerja karyawan dengan keterbukaan komunikasi. Hal ini dapat diambil dari nilai sigtutelnya yaitu 0,298 yang berarti lebih besar dari 0,05. Terus selanjutnya yaitu soal nomor 3. Berapakah besar pengaruh antara variabel independen dan dependen? Untuk soal ini juga dapat diambil dari output tadi yaitu pada tabel model summary. Pada model ini yang akan dibaca yaitu pada R square-nya yaitu 0,292. Jadi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yaitu 0,292 atau 29,2%. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Langkah-langkahnya yaitu kita masuk dulu ke SPSS-nya.
pertama klik analyze, lalu deskriptif, lalu pilih menu explore. Masukkan variabel yang akan kita uji. Yang pertama yaitu kepuasan kerja dan semangat kerja. Ada dependent list. Lalu klik menu plot dan centang pada normality plot with test. Setelah itu klik continue. Lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ini adalah hasil output dari data variabel yang kita masukkan tadi. Untuk mencari tahu data variabel itu berdistribusi normal atau tidak, yaitu yang akan kita baca yaitu pada tabel test of normality. Tabel itu dapat dikatakan berdistribusi normal apabila memiliki nilai sig lebih dari 0,05. Pada tabel output ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan itu berdistribusi normal karena nilai sig totalnya atau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Lanjut untuk soal nomor 5. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol? Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kepercayaan 5%. Langkah-langkahnya yaitu klik menu analyze, lalu pilih correlate, lalu pilih partial. Lalu masukkan variabel yang akan kita uji. Pada variabel controlling atau tabel controlling, kita masukkan variabel lingkungan kerja. Untuk variabel yang di atasnya yaitu kita masukkan kepuasan dan semangat kerja. Lalu pilih zero order correlation. Setelah itu klik continue, lalu OK. Kita tunggu hasilnya. Ini adalah hasil outputnya. Dari tabel output ini dapat diambil kesimpulan atau keputusan tidak ada hubungan antara kepuasan dengan semangat kerja karyawan karena nilai sig total dari kedua hubungan itu yaitu 0,785. Ini lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan. Lanjut untuk soal nomor 6, yaitu bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja. Untuk tabel outputnya, soal nomor 6 itu jadi satu dengan soal nomor 5. Jadi kita tinggal membacanya saja. Dari tabel output ini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepuasan kerja karyawan dan variabel lingkungan kerja karyawan tidak memiliki hubungan karena nilai signifikansinya atau nilai sig totalnya itu lebih besar dari 0,05.
yaitu nilainya sebesar 0,064. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 7 atau soal terakhir, yaitu bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja. Uji signifikansi hubungan dengan tingkat kesalahan 5%. Langkah-langkahnya yaitu klik menu Analyze, lalu Correlate, Bivariate, masukkan variabel keterbukaan komunikasi dan semangat kerja karyawan. Setelah itu, klik OK. Inilah hasil outputnya. Dari hasil output ini diketahui bahwa nilai signifikansi antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan yaitu sebesar 0,107. Ini berarti bahwa tidak ada hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja karyawan, karena nilai signifikansi atau nilai sigtotalnya yaitu 0,107. Ini lebih besar dari 0,05 yang sebagai patokan untuk 5%. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.